Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai guys, memperkenalkan diri, nama saya Evelyn Firstakasa dengan NIM C0112411864, kelas A dan dari kelompok 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme potensial aksi. Berikut. Nah, yang pertama ada membran istirahat. Nah, di membran istirahat ini tidak terjadi apa-apa dan kita bisa lihat sisi dalam membran sel ini dia lebih negatif daripada sisi luar, yakni adalah minus 70 mV. Kemudian, pada saat neuron ini menerima suatu signal, maka membran sel ini akan mencapai nilai ambang batas atau threshold sehingga dia akan membuka pintu aktivasi dan inaktivasi dari natrium. Nah, pada fase ini dinamakan dengan potensial ambang. Nah, potensial ambang ini dia itu bernilai minus 50 mV. Kemudian, natrium ini kemudian masuk ke dalam membran sel dan mengakibatkan sisi dalam membran sel ini menjadi lebih positif, yakni adalah positif 30 mV. Nah, pada fase ini dinamakan dengan fase depolarisasi. Kemudian, natrium yang masuk ke dalam membran sel ini apabila sudah sesuai dengan yang diperlukan, maka saluran natrium ini akan menutup dan saluran kalium ini akan terbuka, yang dimana mengakibatkan kalium ini bergerak keluar sehingga si dalam membran sel ini menjadi negatif lagi, yakni adalah minus 70 mV. Nah, pada fase ini dinamakan dengan fase repolarisasi. Kemudian fase selanjutnya adalah di mana saluran kalium ini dia akan menutup. Nah, kita tahu bahwa saluran kalium itu tidak memiliki pintu inaktivasi sehingga mengakibatkan saluran kalium ini menutup sedikit lebih lama sehingga kalium yang keluar itu lebih banyak. Nah, kejadian tersebut dinamakan dengan hiperpolarisasi. Kemudian saluran kalium ini akan tertutup dan membran sel ini akan kembali ke potensial istirahat. Nah, demikian penjelasan saya mengenai mekanisme potensial aksi. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.